bapak sama ibu merestui saya, insya Allah jalan saya mungkin lancar gitu. Karena saya pikiran saya, kata Ustadz saya itu kalau ridhonya Allah sama orang tua itu sudah termasuk nanti ridho Allah itu akan mengikuti gitu loh. Luar biasa. Karena kan salah satu yang diperkuat adalah seorang guru itu adalah bagaimana bahasanya orang Jawa tuh ngeramut tuh. Ngeramut itu artinya merawat kan. Ngopeni gitu. Jadi anak-anak kecil itu pokoknya diramut, dirawat, ya diopeni dengan sayang. Mereka kan pasti akan ngikut gitu ya. Motivasi intrinsik diri kita gitu. Yang terbesar itu adalah motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Nah, pengendali diri kita tuh ya diri kita gitu. Yang terbesar adalah diri kita. Kita mau jadi apa ya? Ya kendalikan diri kita untuk menjadi itu. Maka manage dirimu dengan baik. Maka raih sebuah prestasi. Jangan hanya sekedar bermimpi, mimpilah tapi wujudkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast FKIP Unusa. Halo sahabat pendengar, kembali lagi di podcast FKIP Unusa. Kali ini spesial sekali karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bu Dwi. Beliau adalah seorang aktivis konsultan pendidikan dan motivator atau ahli di bidangnya. Hari ini kita akan ngobrol seru tentang topiknya mimpi yang tak pernah padam. Anak sopir raih gelar doktor. Aplaus dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan sampai akhir ya. Selamat datang Bu Dwi. Selamat datang Pak Nanto. Sehat selalu Bunda. Insya Allah sehat. Oke. Kita akan ngobrol banyak Bunda ya. Sebelum kita akan ngobrol banyak, Bunda ini kan merupakan salah satu aktivis ya. Istilahnya bukan aktivis tapi ibu yang luar biasa yang kerja keras untuk mencapai sebuah mimpi. Yes. Gimana ceritanya itu Bun? Enggak Bun? Iya. Ya kalau dikatakan pekerja keras itu memang sudah sejak mulai, bisa dikatakan mulai kecil ya Pak. Oh kecil. Ya jadi secara ini background keluarga saya itu bisa dikatakan ya di bawah garis kemiskinan, bisa dikatakan miskin lah ya. Iya. Jadi bapak itu kan profesinya supir. Oh. Ya, jadi kalau dulu pernah dengar kata gudang garam itu bapak itu sebagai supir cengkeh. Jadi luar provinsi gitu. Iya. Jadi kayak antar cengkeh gitu. Iya. Jalurnya juga jalur masuk banyak perompak. Gitu. Nah kalau ibu sih kesehariannya sebagai penjahit. Penjahit. Nah, jadi menerima apa ya, jasa untuk menjahit baju, tetangga dan gitu. lain-lain gitu. Itu berapa keluarga Bunda itu? Kalau saya itu 4 bersaudara Pak Nanto. Ya. Kebetulan Allah ngasih saya takdir itu anak perempuan pertama. Pertama ya. Oke. Tiga-tiganya laki-laki. Laki-laki ya. Nah, itu gimana ya Bun ya? Perjalanan di masa kecil itu Bunda untuk menyesuaikan apakah seperti biasa anak-anak, apakah sudah di tes mental juga maksudnya? Apakah sudah bekerja keras? Biasanya kalau anak SD itu ya masa-masa bermain lepas gitu. Kalau Bunda gimana tuh? Kayaknya saya tidak pernah mengalami masa seperti anak-anak ya Pak ya, yang bermain, yang dipenuhi dengan apa ya, tanpa beban, berlari sana ke sini. Kalau saya ya full bantu ibu itu. Full ya. Ya, jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan ya, saya sangat memahami dan berusaha menjadi lebih dewasa sebelum usia. Jadi katanya tidak mendewasakan diri betul, ya. Betul. Jadi ya. sudah sejak kecil itu ya sudah memahami kondisi dari orang tua karena ya sebenarnya bapak dan ibu itu sampai putranya bapak dan ibu atau adik saya nomor 4 itu kan posisinya masih ngontrak Pak. Jadi ngontrak dari rumah ke rumah. Nah itu kalau di Surabaya mungkin teman-teman tahu itu di daerah Dupak. Itu mulai dari Dupak 1 sampai Dupak 4 sampai Bebatan itu tempat kami nomaden berpindah-pindah. Iya Bu, kalau misalnya di masa SD gitu ya Bunda ya,
ada masa bermain, pokoknya bantu orang tua terus gitu ya. Karena ibu itu kan juga selain menjahit itu juga jualan kayak gorengan gitu ya. Jadi ya saya juga ikut nitipkan makanan ke warung atau juga jualan juga ke pasar gitu ya. Jadi rutinitasnya itu ya benar-benar dengan membantu orang tua karena tidak punya waktu untuk sekedar kalau tahu memang bermain, dia itu bermain sambil membantu orang tua ya. Jadi di masa anak SD itu Bunda membantu orang tua jualan gorengan nitip gitu ya, tapi juga bermain di sekitarnya gitu ya. Situ, memanfaatkan apa yang ada sambil juga jaga adik gitu ya. Adik kan juga adik nomor 2 itu kan jaraknya cuma 3 tahun dari saya gitu ya. Jadi pada saat ibu sedang menjahit ya saya sedang bantu ibu dengan bantu masak, bantu bersih rumah, bantu cuci piring, cuci baju ya. Jadi usia kayaknya kelas 3 SD itu saya sudah biasa. Sudah biasa ya pekerjaan adaptasi. Gitu. Jadi di masa-masa itu hampir sama ya dengan saya dulu masih SD itu jual es itu Bun. Jual es. Es apa ya lilin. Kalau 17-an itu ya senang gitu nganter. Ya sambil bermain sambil jualan gitu ya. Oke. Tapi saya anggap itu suatu latihan mental bagi saya sih. Mental Bunda. Jadi saya cukup bersyukur gitu loh. Bahwasanya saya ditakdirkan ada di keluarga ibu saya dan bapak ya, almarhum dan almarhumah. Karena dengan itu saya bisa menjadi lebih kuat. Karena kayaknya sudah disiapkan deh sebagai kakak nomor 1 itu harus bisa berusaha untuk merangkul semua adik-adik apabila besok bapak dan ibu memang sudah tidak ada. Jadi memang dipersiapkan sebagai pemimpin lah kan gitu. Bahkan kalau mungkin Pak Nanto kalau bisa saya cerita itu pada saat saya naik kelas 5 itu pernah ada momen gitu ya. Bapak saya itu ibaratkan gitu manggil saya gitu. Waktu itu adik kan masih usia ada dua adik gitu ya. Itu waktu kelas 5 itu adik yang nomor 2 itu sudah sekitar kelas 3 gitu ya, kelas 2 gitu. Bapak itu bilang begini, kamu besok kalau mau besar mau jadi apa? Nah, nggak tahu ya, saya tuh nggak tahu gimana gitu ya. Saya tuh sejak kecil tuh pingin banget jadi guru. Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Pokoknya sementara di lingkungan belum ada ya Bu? Belum ada. Belum ada. Okay. Lingkungan keluarga bapak dan lingkungan keluarga ibu itu belum ada yang pada saat itu kuliah sampai tinggi ya. Tapi saya itu sudah sejak awal itu kalau ditanya pengen jadi guru. Nah guru, bapak itu nggak tahu pas waktu saya naik kelas 5 itu bapak tiba-tiba tanya memastikan benar masih mau jadi guru. Mau. Berarti nanti harus kuliah. Iya Pak, aku nanti akan belajar supaya bisa nanti aku jadi guru yang bagus gitu. Ya. Tiba-tiba bapak itu menangis gitu. Kenapa Pak? Maaf ya nak, mungkin kamu nggak bisa kuliah. Loh, kenapa? Saya kan waktu itu kan sangat pingin banget kuliah ya. Sempat juga kaget itu. Ya soalnya bapak nggak mampu nyekolahkan kamu sampai kuliah. Kuliah ya. Adikmu 2 laki-laki. Mereka yang lebih butuh pendidikan lebih tinggi dibandingkan kamu. Karena kamu nanti kan perempuan kan akhirnya menikah gitu ya. Filosofinya jadi seperti kan itu ya menikah. Nah nanti kamu kan nggak perlulah pendidikan tinggi-tinggi gitu ya. Loh, terus gimana Pak? Aku masih pengen jadi guru. Jadi kayak bersikukuh gitu loh. Sampai akhirnya bapak itu kalau kamu mau kuliah, nanti kamu harus usaha gitu. Akhirnya ya pas di malam itu, saya masih ingat sekali malam itu, saya bilang sama bapak gini, saya hanya butuh ridho Pak. Saya butuh restu dari ibu sama bapak. Kalau bapak sama ibu merestui saya, insya Allah jalan saya mau lancar gitu. Karena saya pikiran saya, kata ustadz saya itu kalau ridhonya Allah sama orang tua itu sudah termasuk nanti ridho Allah itu akan mengikuti gitu loh. Luar biasa ya. Aplaus dulu. Ya, jadi kalau perjalanan Bunda ini luar biasa ya. Mungkin kalau dibuat kitab itu berapa kitab yang akan ini kan Kancah Muda yang ada di Nusantara semuanya, FKIP Unusa itu ya ketemu dengan narasumber yang luar biasa ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman anak muda ya Bunda. Kalau perjalanannya Bunda ini luar biasa dari sejak kecil udah dites mental gitu ya.
udah ditakdirkan harus baca gitu ya. 3 ya. Nah, kalau misalnya ngomong tentang perjalanan Bunda itu sebenarnya yang sakti itu Bunda atau kedua orang tuanya itu ya? Kalau saya orang tua, ya orang tua saya itu apa ya, dua sisi yang saling melengkapi gitu. Ibu itu keras banget, Jadi didikannya kayak militer kalau ibu itu. Nah, itu dari mana dapatnya? Nggak tahu saya. Mungkin juga apa lingkungan atau keluarga? Juga ibu lingkungan. Karena ibu dulu juga apa ya? Backgroundnya juga sama dari keluarga yang sederhana dan berjuang sendiri gitu untuk bisa mempunyai kemampuan menjahit itu. Ya, ibu itu trainer singer loh Bapak. Jadi kalau dulu itu kan ada mesin jahit singer ya. Singer. Nah ibu itu salah satu trainer di situ. Jadi beliau yang bagian kayak gimana ya, yang halus gimana itu instruktur gitu. Jadi kalau saya melihat jangan-jangan kepandian saya itu dari ibu juga. Ya mungkin bisa juga gitu ya. Tapi kalau sisi satunya bapak itu kelas asih. Jadi bapak itu sangat penyayang dan lembut ya. Terus terbalik masalahnya. Iya, terus bapak itu suka apa ya? Suka disukai banyak orang karena beliaunya yang humble. Sederhana. Terus itu mau merangkul semua kalangan, maksudnya bisa ngerangkul di semua kalangan. Terus seneng guyon. Nah itu humorisnya ke saya itu kayaknya. Ketular jadinya. Ya ketularan jadinya kayak gitu. Iya Bunda. Jadi kalau saya lihat Bunda ini perjalanannya luar biasa, menjadi inspirasi buat anak muda yang ada di Nusantara, pemuda-pemuda tadi di masa-masa SD sudah tes mental gitu. Nah ini seorang perempuan bisa sampai jenjang yang lebih tinggi itu kan perjalanannya nggak mudah gitu ya Bun. Nah kalau saya tanya tadi ada beberapa ini jenjang udah SD gitu ya Bun ya. Kemudian kita lanjut ke SMP-nya. Kemudian gimana Bunda jalanan itu? Apakah waktu itu tetap jualan atau seperti apa, atau dapat beasiswa atau gimana Bun? Iya Pak. Jadi mulai dari SD yang tadi waktu Bapak itu akhirnya Allah itu ngasih jalan Pak. Jadi saya sejak kelas 5 SD itu sudah memberikan les untuk anak TK. Ya itu. Kelas 5 SD itu saya sudah jadi guru les. Guru les gitu ya? Iya. Apa otodidak atau berimajinasi awal? Ya. Pertama ngajari anak tersebut itu nulis, baca. Jadi mungkin roh keguruan saya itu mulai dari situ. Ya mungkin sudah kelas 5 ya Bun. Sudah 5. Punya bakat gitu ya. Sementara lingkungan di situ ya mau maaf ya Bun, lingkungan bukan akademisi gitu ya. Kalau beda dengan mau maaf ya Bun ya. Oh kalau orang tuanya sudah pendidikan dituntut ya. Bunda kan alam gitu ya. Alami aja. Ya mungkin mungkin. Jadi saya cuma mencontohkan apa mempraktekkan cara saya ngajari adik gitu aja. Adik nulis, adik baca gitu. Udah begitu gitu ya di situ. Iya Bun ya. Jadi kalau menurut saya gitu, mau maaf ya Bun ya. Iya. Kayaknya mungkin ini suatu apa ya, alam atau sebuah settingan Tuhan ya. Saya masih ingat ya Bun, apa cerita Bunda. Bunda kelas 5 ya. Saya tuh masih kelas berapa SMP gitu. Suka ngajar anak-anak gitu. Ayo sini tak ajarin gitu. ABC kalau Bunda kan sudah kelas 5. Kalau saya sudah SMP ngajarin. Tidak ada punya bakat jadi guru gitu loh. Beda dengan Bunda ini ya. Kelas 5 sudah punya bakat gitu. Nah terus gimana lanjutannya itu loh Bun? Ya itu jadi dari situ tuh mulai dari ngelesi ya. Akhirnya SMP itu nambah lagi Pak. Jadi saya tuh geraknya itu ya sekolah, bantu ibu, ngelesi sama jualan. Ya kalau SMP saya SMP-nya di SMP Negeri 5 Raja Wali itu. Ya itu masuk negeri kan. Jadi kan nggak perlu biaya yang terlalu banyak, ya kan nggak bayar gitu ya. Jadi itu naik sepeda sambil apa itu naruh makanan warung-warung. Adik pulang ngambil lagi. Ngambil, adik sore nyiapin itu. Jadi di rumah itu apa bahasanya kayak sekarang model LBB gitu loh. Di sana kan nggak tahu ya LBB atau apa ya. Jadi kayak tempat les gitu. Jadi ada murid anak kelas 1, anak kelas 2 gitu ya, belajar nulis, belajar baca gitu. Itu mulai dari, jadi yang mulai dari TK itu lanjut sampai SMA itu saya ngeles itu ya. Aplaus dulu. Iya. Jadi kalau mikir ya, kita Bunda sebelum muncul manajemen pendidikan, konsep pembelajaran Bunda sudah mengonsep sendiri ya kan? Iya. Muncul sendiri kan itu ya? Iya. Jadi kayak buat apa? Rancang sendiri gitu. Tidak ada ya istilahnya otodidak gitu ya Bunda. Iya, gitu. Ditambah lagi spiritual dari orang tua itu ya. Iya, betul. Ya, kalau saya masih ingat kata-kata Bapak waktu malam itu gini. Saya restui, saya ridhoi, ibumu juga merestui, meridhoi kamu nak, asalkan dalam benar, insya Allah kamu akan dapat sesuatu yang kamu impikan.
jangan lupa sholat, jangan lupa untuk terus beribadah dan membantu orang lain. Jadi itu aja yang dipegang aja Pak. Jadi ya udah jalan aja mengalir sampai SMA. Kebetulan SMA itu saya di SMA Hang Tua 1 Pak. Hang Tua 1 ya. Jadi kan lumba-lumba itu ya. Lumba-lumba ya. Dan waktu di Hang Tua itu saya sempat jadi ibarat gitu siswa teladan di situ. Kan itu Hang Tua itu kan Jalan Senastri ya. Jadi itu waktu itu saya juara 1 murid teladan di situ. Nah dari situ itu saya punya sesuatu yang menguatkan. Saya sudah sejauh ini nih SMA. Saya yakin pasti bisa kuliah. Oke Bunda. Hapus dulu Bunda. Kan narasinya jadi terlena kita. Nah, kalau kita tambah gitu, jadi kan ceritanya kok nggak enak terus gitu di masa-masa SMA gitu ya, masa langsung gitu. Saya mau tanya, apakah ada tentang percintaan masa-masa SMA? Kan kayaknya serius terus gitu ya. Apa ada masa-masa itu Bun? Karena setahu saya mungkin Bunda sibuk ya, tidak terjebak pada zona nyaman ya, harus kayak gini ya. Tapi ada nggak masa-masa keremajaan itu Bun? Kan kalau gini ya Pak ya, kalau yang namanya suka sesama suka dengan sama teman gitu, dia lawan jenisnya gitu ya gitu, jelas itu kodrat ada ya Pak ya. Tapi waktu itu fokus saya tidak ke situ Pak, karena melihat juga kondisi yang di bawah ini, adik sudah ada 3, ya tambah lagi 1 kan, ada 3, dan mereka semua juga membutuhkan biaya untuk tetap sekolah. Dan saya juga enggak mau mempermainkan waktu hanya dengan sesuatu yang tidak jelas juga ya. Jelas juga, lagian saya juga masih SMA. Jadi ya SMA itu Pak, fokus saya ya ngelesi itu. Dan di kala SMA itu murid saya itu mulai dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 itu jumlahnya hampir 45 siswa. 40, sudah jadi ustadzah ya. Keren banget gitu. Jadi sudah nggak ada waktu. Pembayaran gimana Bun? Kalau pembayaran, kalau dulu itu saya bahasanya begini, semampunya. Oh semampunya. Ya, jadi bapak atau ibu yang adik-adik yang les di saya itu yang memberikan semampunya beliau-beliau itu. Luar biasanya orang tua percaya sama Bunda ya. Kan seharusnya kalau sekarang guru yang profesional itu didatangin gitu. Bunda ini kan ya gimana ya, orang bisa percaya. Notabene keluarga juga biasa-biasa gitu ya. Mungkin Pak ya, dari mulut ke mulut, dan udah lama ya. Marketingnya di kampung-kampung. Iya, sudah jadi semua. Kan, iya. Kamu les di mana? Di Mbak Dwi gitu. Nah, akhirnya nanti pada datang semua ngajak anaknya. Iya, gara-gara satu bisa baca. Iya, biasanya satu sekolah gitu, ada anak 3, anak 4 gitu, tetangga-tetangga gitu itu. Ya udah, kalau saya mikirnya sih seneng sih Pak. Jadi kayak mengajar itu juga hiburan. Karena ya sepakat. Bunda fashion ya gitu ya. Iya. Ya, saya baruan baca tentang kekuatan pikirannya itu. Saya setuju. Kalau sudah fashionnya udah muncul sendiri ya. Jadi apa ya? Alami gitu loh. Alami aja. Sebenarnya kan salah satu yang diperkuat adalah seorang guru itu adalah bagaimana bahasanya orang Jawa itu ngeramut tuh. Ngeramut itu artinya merawat kan. Ngopeni. Gitu. Jadi anak-anak kecil itu pokoknya diramut, dirawat, ya diopeni dengan sayang. Nah kan pasti akan ngikut gitu ya. Oke. Luar biasa ya Kanca Muda. Jadi ini suatu inspirasi baik calon-calon guru gitu ya. Kebetulan di Unusan ini kan ada beberapa prodi gitu ya, PGSD, PBI, ada PAUD, ada S2 Dikdas gitu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman ini berdua ini luar biasa ya, sudah SD sudah jadi teacher dan bakatnya juga ya. Jadi ada kalimat yang kalau bahasa sekarang di dalam teori pembelajaran, dosen yang profesional adalah membimbing, mengayomi, dan Bunda kan bahasa lainnya tadi ada ngeramut gitu ya, nggak gampang gitu ya. Karena kalau ada kayak gini Bun, ketika ada guru mau daftar di TK, yang ditanya cuma satu, kamu cinta sama anak nggak itu? Nah itu, kalau nggak cinta, nggak mungkin kan? Iya betul. Apalagi kalau sudah, misalnya mau maaf kencing gitu, sudah nggak mau. Iya, betul itu. Itu hal yang terkecil, sepakat dengan Bunda itu tadi. Betul. Dan guru harus siap itu. Kalau itu guru PAUD atau guru sekolah dasar. Sekolah dasar ya. Iya, atau MI ya, ya itu harus. Jadi apa ya, bukan hanya sekedar transfer knowledge to knowledge, tapi hati to hati, hati gitu. Hati, kemudian perasaan dan gembira tadi. Iya betul. Wah, oke, aplaus dulu.
Luar biasa Bunda ya. Jadi tadi ngomong tentang dari SD dan seterusnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Bun di masa-masa kuliah juga. Nah, apakah tetap ngikut jejak pengalaman itu jualan lagi? Karena Bunda yang jelas apa sudah enak gitu ya. Udah kuliah S1, kemudian Bunda masih berproses berjuang gitu ya. Jualan tidak seperti teman-teman misalnya kuliah mohon maaf Bun, kalau saya dulu kuliah teman-teman kalau yang pegawai per bulan dapat 500.000 kiriman. Kalau saya ya walau alam kadang ya 50.000 kalau ada kiriman ya kita bisa makan gitu. Nah kalau Bunda apakah sama dengan pengalaman saya ini atau berbeda? Nah ini kan sebuah inspirasi buat para peserta penonton bisa menjadi semangat lagi untuk kuliah gitu. Oke. Jadi gini Pak Nanto, saya yakini adalah kalau kita punya kemauan dan punya niatan yang sungguh-sungguh gitu ya, bahasa saya itu mau pasti bisa. Jadi dari SMA itu alhamdulillah saya masuk ya, kalau dulu bahasanya UMPTN ya, itu keterimalah di waktu itu masih IKIP ya, belum UNESA ya, IKIP masih IKIP ya, saya keterima Pak itu ya, senangnya. Nah dari Dupak ke Tintang itu kan jauh ya Pak, sedangkan saya juga nggak ada kendaraan gitu loh waktu itu, kendaraan itu hanya satu dipakai Bapak gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan lebih baik, saya menganggap semuanya lebih baik. Ya, tergantung bagaimana orang itu melihat dari sudut pandang yang berbeda ya Pak. Kalau saya menikmati aja Pak. Alur kehidupan saya itu saya menikmati. Karena kalau orang menikmati itu keluh kesah itu akan sedikit berkurang. Ya, karena bukan keterpaksaan. Jadi saya itu Pak kalau mau ke Tintang itu dari Dupak jalan dulu sampai ke ini loh Pak, PDA pemadam kebakaran. Pasar Turi itu kan, lu naik Lendi, yang hijau itu, nanti turun RSI, RSI, jalan Pak ke Tintang itu. Iya Bunda, mungkin Bunda ini sudah terbiasa mentalnya bagus. Ada kata kalimat itu tadi adalah tidak mudah sambat gitu. Iya, nggak mudah sambat. Menikmati, jadi kalimatnya juga menikmati. Kuliah. Itu sama Pak, saya kuliah itu bawa gorengan atau kalau dulu itu jualannya ibu itu kan ada donat pastel gitu ya kayak gitu itu saya titipin di kantin. Iya Bunda ya, kalau saya lihat di teman-teman di UNESA itu kan ada aktivis-aktivis yang kerudungan nitip gitu gorengan habis itu kuliah gitu. Nah saya pernah nyoba Bun waktu di Fakultas Olahraga, seorang laki-laki itu ya jual donat Bun, taruh di prodi gitu kan, setelah itu masuk kelas gitu ya. Nah cuma kita sering di prank sama dosennya. Saya beli donat Mas Nanto tapi nggak lubang tengah, bisa nggak gitu? Ya, tes mental. Tapi itu yang menurut saya tes mental gitu. Luar biasa. Aplaus dulu buat Bunda. Nah ngobrol banyak. Nah kita fokus lagi ke yang waktu S3 nih Bunda ya, S3. Nah Bunda ini kan termasuk mahasiswa tercepat juga 2 tahun 9 bulan atau gimana? 2 tahun 5 semester. 5 semester ya. Tetapi itu suatu hal yang luar biasa gitu ya, bisa mendapat gelar doktor dari anak bapak sopir lah gitu ya. Nah sampai semangat itu tetap membara mencapai sebuah mimpi gitu ya. Bunda ya yang ngurus anaknya juga barengan kuliah juga saya lihat itu. Hampir nanti bareng wisuda nggak kira-kira? Enggak ya? Kemungkinan bisa bareng gitu. Terus ngurusin anaknya, ngurus suami, terus konsultan pendidikan kemana-mana itu. Nah, bagaimana bisa menjadi inspirasi buat teman-teman penonton ini, Bunda? Bagaimana manajemennya gitu? Kan kebanyakan mahasiswa tuh atau yang lainnya sambat terus gitu ya. Nah, ternyata Bunda ada kalimat tadi happy, gembira gitu ya. Nah, coba ceritakan, Bun. Iya, jadi kalau gitu. Iya kayak gini ya Pak Nato, itu tadi ya. Kalau mau itu pasti bisa. Mau itu sebenarnya adalah niat di dalam hati kan, internal gitu loh. Rasanya itu motivasi intrinsik diri kita gitu. Yang terbesar itu adalah motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Nah, pengendali diri kita tuh ya diri kita gitu. Yang terbesar adalah diri kita. Kita mau jadi apa ya? Ya kendalikan diri kita untuk menjadi itu. Maka manage dirimu dengan baik gitu. Artinya tidak ada kata tidak mungkin kalau kamu memang mau bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Karena saya udah punya janji Pak. Saya tuh bilang sama Bapak kan, saya nanti akan jadi guru gitu kan. Tapi waktu saya SMA itu saya tuh punya cita-cita yang lain. Saya besok mau jadi gurunya guru Pak. Guru ya. Saya bilang gitu ke Bapak itu. Nah
Bapak bilang gini, wah harus sekolah lagi lebih tinggi. Insya Allah bisa. Bisa ya. Insya Allah bisa. Nah, sebenarnya Bapak itu kan meninggal pada waktu saya semester 7 waktu S1. S1. Nah, itu meninggalnya itu di pangkuan saya, Pak. Masya Allah. Nah, itu pada saat beliau mau nazak itu ya, dia menitipkan adik-adiknya kepada adik-adik saya itu ke saya, terus mengingatkan, masih ingin kuliah yang tinggi, masih ingin jadi gurunya guru, masih raih ya. Itu beliau sampaikan. Itu boleh. Setelah itu 2 jam kemudian Bapak udah enggak ada itu meninggal. Itu saya pegang sampai sekarang. Tapi ini menurut saya luar biasa ya. Orang tuanya Bunda ini yang hebat menurut saya, yang sakti. Sebelum dia motivatornya kuat ya. sama ibu itu. Sementara lingkungan beliau tidak bukan pendidik ya. Bukan. Ya kalau dulu itu zaman dulu kayaknya kayak gitu semua ya Bunda. Iya. Orang tua kita tuh komitmen gitu ya. Walaupun kuat gitu loh. Secara kuat itu dari situ saya gini. Bukan alasan kamu siapa gitu ya, siapa kamu gitu ya, anak siapa, terus apakah kamu punya kekayaan atau bukan, tapi itu ada di diri kita sendiri dan diri mungkin kita juga gitu. Malam-malam orang tua itu juga tahajud loh. Itu bisa juga Bunda lagi tidur orang tua ya. Karena ada di sini belum pengalaman, sebut saja nama Abbas Sukron Kak, Ustadz terkenal itu. Diskusi gitu ya, Bah kok bisa sukses Bah, ternyata dia cerita sedikit orang tuanya tiap zikir, tahajud gitu, wah luar biasa. Nah, mungkin Bunda itu auranya itu sudah paten itu. Itu kan auranya dari orang tua itu doa terus. Makanya Bunda tadi bakat muncul gitu ya. Luar biasa gitu ya. Iya, wah kalau S3 ini kan sudah apa ya Pak ya, sudah berkeluarga ya. Nah, sebenarnya kalau bisa dikatakan betul sih, saya sering memberikan pelatihan pada guru-guru. Di setiap saya memberikan pelatihan guru-guru, saya kuatkan ruh gurunya. Bahwa guru itu harus belajar, mau belajar. Karena sebenarnya guru yang berhak mengajar itu guru yang mau belajar. Kalau gurunya nggak mau belajar, nggak punya hak dia itu mengajar orang lain gitu. Nah artinya kalau saya mau motivasi orang lain, berarti saya kan juga harus memotivasi diri saya sendiri kan Pak, gitu loh. Akhirnya muncullah waktu itu kayak model kegabutan gitu ya, kayak kosong. Ada kan kala itu seseorang itu merasa hampa gitu, betul. Kosong. Saya itu mencari apa ya kehampaan saya. Gitu. Ternyata betul. Setelah Bapak dan Ibu udah ada, itu adalah motivasi terbesar saya. Itu adalah suami ya. Dan beliau sangat tahu banget passion saya di pendidikan. Jadi mendukung banget keluarga gitu ya. Banget. Jadi pada saat kalau ditanya gimana itu ngatur, itu juga ada yang mendukung saya, itu suami saya dan juga anak-anak. Mereka sangat paham sekali passion ibunya gitu. Dan suami saya, ibunya itu suka sekali belajar. Jadi saya bilang gini, boleh nggak kuliah S3? Memang masih ada waktu, nanti diatur lagi. Nah, jadi kan yang bisa ngatur waktu itu kan diri kita sendiri. Gitu. Iya, kita bisa atau enggak itu kan diri kita yang ngatur. Ya kembali lagi ke komitmen diri kita. Kalau kunci suksesnya apa? Ya ada di dirimu sama di orang terdekatmu. Iya, komitmen ya. Komitmen aja. Kalau kita komitmen pasti jalan. Iya. Oke. Nah ini keluarga komit. Saya komit. Akhirnya saya bilang gini. Ya udahlah. Sepakat gitu ya. Terus ini sih suami sempat tanya ini. Memang kenapa harus sekolah lagi? Saya ingatkan, saya itu masih punya mimpi yang belum terjalani. Sama anak-anak tadi itu ya. Salah satunya adalah mimpi saya menjadi gurunya guru. Gitu ya. Gurunya guru lah kan sudah jadi trainer, sudah jadi ini kan gitu, konsultan dan lain-lain. Enggak, saya pingin itu jadi dosen gitu. Oke. Aplaus dulu buat Bunda. Ya Bun, ngomong tentang tadi kan banyak serius gitu ya Bunda. Bagaimana waktu kuliah? Apakah ada juga stres gitu atau mempersiapkan? Nah itu kan dinamikanya saya tahu sendiri itu Bunda. Iya betul. Itu kalau teman-teman juga saya ujian, jadi Bunda ingat waktu semester pertama Bang Dong. Jadi semester pertama itu saya tuh masuknya, kalau Pak Nanto kan ganjil ya. Ganjil. Saya masuknya genap gitu loh. Jadi beda satu semester dengan Pak Nanto gitu ya. Nah, waktu di genap itu kan saya hanya dengan satu teman gitu ya. Kalau selainnya satu teman itu Bu Nadia itu. Bu Nadia, oke. Nah, terus habis itu gini, pertama masuk itu mata kuliahnya udah berat kan waktu itu. Kalau nggak salah metodologi penelitian. Iya sudah sampai ke artikel dan seterusnya. Bunda masih ingat saya. Nah, saya itu waktu S2
belum ada penugasan pembuatan artikel, Pak. Jadi saya tuh apa ya? gak ngerti iki Binatang apa ini? artikel itu apa. Nah tiba-tiba dosennya ngasih itu, masih ingat gak, nyari artikel 10 internasional iya, reputasi. Nah, 10, ada yang 15, ada yang 20. Nah, ada berapa? Itu kan totalnya sekitar 35 kan dalam satu. Saya tuh langsung ya gimana ya? Apa modelnya kayak gimana itu saya bingung ya. Ini saya belajar dari mana itu sudah bingung lagi. Nah, setelah itu pertemuan pertama kan apa itu undian yang tampil dulu Pak Nanto ya, tampil undian nampil. Ternyata kok ya dari 4 mapel itu mata kuliah 3-3-nya saya kan yang pertama. Iya Bunda, itu waktu itu ya. Jadi hanya waktu 1 minggu untuk cari segitu banyaknya artikel, dan saya sampai diare itu. Iya, semuanya kayak gitu. The power of the paper semua ya. Ya itu belajarlah dari Mantap, teman-teman, dari Pak Nanto, dari teman-teman yang lain, ada Bu Andi, ada Bu Andi, Area gitu ya. ada Mbak Febri dan lain-lain. Akhirnya saya menemukan circle gitu loh. Ya, pas gitu. Ya pas gitu ya. Oh, alhamdulillah di kala seperti ini masih Pas. ada teman yang saling membantu Bantu, gitu loh. Ya, ya, itulah Bunda. hebatnya circle yang kalau sefrekuensi lah. Frekuensi. Oke, aplaus dulu buat Bunda ya. Ya. Luar biasa. Jadi banyak hal yang luar biasa sampaikan Bunda ya, dari saya tahu sendiri, dari perjalanan kuliah sampai S3, mungkin kalau diteruskan bisa sampai subuh Bun ini. Nah, kita potong tengah Bunda. Nah, mau Bun, gimana lihat kampus Unusa ini Bun? Saya tuh sempat kaget. Kampus C ini Bun? Ya, sempat kaget baru tahu. Kaget Bun. Terus habis itu kok sudah bagus gitu loh gedungnya. Kok yo saya orang Surabaya loh, Nggak tahu gitu Bun ya? Iya nggak tahu, tapi kalau perkembangan Unusa itu pesat ya kalau menurut saya ya. Pesat, terus prestasinya juga bagus gitu ya, banyak sekali wirawiri gitu ya di media sosial gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sangat apa ya, menurut saya sangat aplikatif gitu ya dalam perkembangan pendidikan, terutama saya melihat banyak sekali kontribusi di dalam masyarakat gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan, dan saya merasa dari tahun ke tahun itu juga ada progres yang bagus gitu loh. Dan besar loh menurut saya itu. Alhamdulillah Bu. Iya ya. Jadi universitasnya udah universitas, kalau saya lihatnya universitas Islam. Oh, insya Allah prodinya udah unggul semua Bu. Udah unggul semua. Kalau Bunda ngintip tadi sebelah mau tak ajak tadi. Gimana Bu yang ngintip? Kurang perpus tadi. Ini kan tadi baru lihat dibuka di di mana ini komputer ya. Komputer bagus ya. Bagus semua Bu. Jadi masuk nanti ada absennya sendiri, klik itu. Ya terkunci sendiri nanti. Saya tahunya malah yang di ini kampus yang di Jemur Sari. Ya. Itu ya kampus B, yang kampus A itu di Ayani sana. Terus yang ini kampus C, kampus digital yang baru FPTD sama FKIP Bu. Nah, ini mungkin karena baru ya, jadi nggak tahu. Nggak tahu baru gitu ya Bun. Iya. Ya Bun. Tadi kita banyak ngobrol banyak ya Bun. Mungkin Bunda memberikan suatu motivasi buat kancah nasional maupun internasional, karena misi kita ini kampus Unusa Go Internasional nasional gitu Bun. Mungkin ada beberapa mau disampaikan, monggo Bun, silakan Bunda. Nggih. Bagi adik-adikku mungkin mahasiswa Unusa dan mahasiswa yang lain, jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi, oke. Tetapi mimpi itu jangan hanya sekedar mimpi. Wujudkan mimpinya. Oke. Raih semua keberhasilan, kesuksesan itu melalui proses. Dan saat berproses nikmati. Ya. Karena sesuatu yang dinikmati itu akan merasa lebih menggembirakan ya daripada sebuah paksaan. Maka raih sebuah prestasi, jangan hanya sekedar bermimpi, mimpilah tapi wujudkan. Oke, aplaus dulu. Oke, terima kasih ya Bunda Dwi yang memberikan banyak hal dari perjalanan, mudah-mudahan menjadi inspirasi dari kancah Nusantara semua, penonton terutama ya Bunda. Iya. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe dan tinggalkan komen supaya kita bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam semangat Podcast FKIP Unusa Jaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda.